malam nisfu Sya'ban adalah malam termulia setelah Lailatul Qadar. Maka kami berharap, walaupun tidak ingin menggurui ya, tapi kami berharap tahun depan nisfu Sya'ban, kalau tidak ada pengajian, buat zikiran apalah, yang penting orang ngumpul sudah tuh salam-salaman. Kalau bisa makan-makan, alhamdulillah. Kalau bisa siang itu dikubur, makannya nanti malam-malam. Bisa dapat? Tidak bisa ya? Kita sebutkan bacaan hadis itu boleh. Kalau perlu kami sengajakan pulang. Tidak usah bayar tiket. Untuk kampung apa enggak kita buat? Enak. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد. Alhamdulillah, kami baru tiba setengah jam sebelum maghrib, jadi masih narik nafas. Kiranya Pak Lurahnya kawan kami sekolah dulu. Ya, alhamdulillah. Pak Khalid, kini Pak Khalid ini. Kiranya bawa rumah di dekat kantor lurah. Alhamdulillah. Dari kemana? Masya Allah. Marhaban para asatis ya. Dan yang kami hormati orang tua kami, uda-uda, uni-uni, ibu-ibu, adik-adik yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Barusan kami dari Dumai. Jadi roadshow dari Pekanbaru, Duri, Dumai, kata kawan, tuh gagal-gagal teh. Untungnya ada itu tol ya, alhamdulillah, jadi bisa full. Insya Allah kita akan mengkaji karena kini malam nisfu Sya'ban. Seperti nisfu Sya'ban, nisfu pertengahan Sya'ban, bulan Sya'ban. Sya'ban, ada imam seorang syekh di Mekah namanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Malki. Itu muridnya orang awak namanya Syekh Yasin Al-Fadani, orang Yaman. Syekh Yasin Al-Fadani itulah guru-gurunya Buya Hanan di Al-Azhar. Syekh Ali Jum'ah, walaupun dalam politik mungkin ada sedikit perbedaan ya kawan-kawan. Buya Burhan Arlinto itu sama berguru ke situ. Itu Syekh Ali Jum'ah, Syekh Abdul Ba'is Katani yang Alexandria, itu semuanya yaftakhirun bisana di Syekh Yasin. Mereka berbangga, bersyukur menjadi murid Syekh Yasin Al-Fadani, walaupun cuma ketemu beberapa kali di musim haji dan umrah. Jadi beda orang awak khususnya orang Minang, pergi haji, pergi umrah, ya cukup ibadah saja. Tapi kalau orang Betawi, orang Lombok, orang Madura, orang Jawa, orang Palembang, kebanyakan Kalimantan, itu kalau ke Mekah nyari Syekh Yasin. Orang dari Maroko, dari Mesir, Aljazair, Hadramaut, dari Suriah, dari India, dari bahkan Afrika Selatan, kalau datang ke Mekah nyari Syekh Yasin. Kami punya guru, salah satu syekh, sudah senior tinggal di Jakarta, tapi tamatan Madrasah Tarbiyah Masih ya, Abuya Syafrin. Kami mudabbaj, inyo ambil kaji kawa, awal ambil kaji kenyo, sama-sama ambil kaji mudabbaj. Tapi umurnya lah senior, 80-an, 86 kali ke, tinggal di Serengseng, Jawa Barat, Jakarta Barat. Beliau berhikayat, ambo bertanya, Buya, waktu dulu jadi petugas haji tahun 80-an, Buya masih muda, bersobok nak jauh Syekh Yasin Al-Fadani. Bersobok, lo minta ijazah Buya. Lupa beliau. Ijazah itu, ini kalau ada perbedaan ijazah orang tarikat dengan ijazah ilmu hadis. Kalau ilmu hadis itu meminta ijazah, kalau tarikat ditampalnya wak kalau minta ijazah. Ya, khusus negeri awak. Kalau pengen jadi mursyid, ditendang juga ada surau itu. Tapi kalau ijazah hadis itu diminta, kaji itu meminta. Apa arti ijazah? Izin untuk mengajarkan hadis atau memperoleh hadis. Batulis itu. Di mana kami faham kalau Syekh Yasin Al-Fadani itu hebat, talambe. Baru tahu 2006 ketika kami mengaji kepada orang Suriah, Syekh Hasan itu murid Syekh Yasin. Bersobok pula orang India hafal Sahih Bukhari, 8 juzuk. Kira-kira tabur 8 juzuk hafal, sebab beliau ngajar dari umur
cuma Quran Sahih Bukhari, Quran Sahih Bukhari. Jadi sudah hafal Sahih Bukhari itu. Orang India, tinggal di kota Hyderabad, namanya Syarif Muhammad Khaja. Beliau mengatakan, saya punya guru, guruku itu berguru kepada orang yang di atas itu berguru ke Syekh Yasin. Berarti udah generasi ketiga. Itu Syekh Khaja. Di situ kami bertanya, mana Syekh Yasin? Bertanyalah kami ke kawan orang Betawi, siapa Syekh Yasin itu? Waktu itu kemudian dijelaskan oleh Syekh Badi Sayyid Al-Laham. Beliau kini jadi ulama pengganti Syekh Nuruddin Aitir di Suriah. Apa kata beliau? Min baladikum. Itu Syekh Yasin itu orang kampung kalian. Itu tepan awak. Kampung di mana? Kilonya Pariaman. Kayu tanam Pariaman. Antum udah ke sana, Ustaz? Belum. Ani mau ke sana hari Rabu, ya. Jadi insyaallah kami hari Rabu datang ke pesantren ringan-ringan, berkunjung, nanti mau lihat kayu tanam tuh kayak gimana. Insyaallah. Pengen tahu. Jadi baru sadar 2006 Lata Lambe. Kini 2021. Jadi semenjak 2006 sampai 2021 kami memburu silsilah dan ijazah hadis dari murid-murid Syekh Yasin, kawan-kawan Syekh Yasin. Alhamdulillah banyak nama sebab guru orang Yaman, namanya Syekh Muhammad Abdul Rabb An-Nazari, tinggal di Dubai. Itu beliau ahli hadis, ahli fikih, ya, tamat Madinah dan Mekah. Apa kata beliau? Syekh Yasin Al-Fadani, guruku Syekh Yasin orang Padang. Teparannya Pak. Dan beliau mursyid satu tarekat namanya Tarekat Syadzaliyah Al-Alawiyah. Kalau kita di Siko baca kitab solawat, cuma kitab solawat di awal lah horor, menakutkan, dibaca ketika orang meninggal. Padahal kitab solawat itu wiridan kiai-kiai di Jawa. Masih ingat tahun-tahun sebelum itu ada kiai namanya Maimun Zubair. Itu amalan beliau. Kiai Maimun Zubair, murid Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau mengatakan Syekh Yasin Al-Fadani. Dan yang paling lucu, waktu ke Dumai kota, Basobok Jo, seorang kiai dari Jawa, tinggal di Dumai, merantau. Tamatan Azhar, umur 50-an. Badannya bentuk apa? Bentuk atua badannya. Namanya Kiai Afifi Rahmat, LC. Apa kata beliau? Syekhi Maimun Zubair qala an syekhi Muhammad Yasin Al-Fadani. Jadi beliau menghikayatkan kalam-kalam dari Syekh Yasin lewat Maimun Zubair, mengatakan itu guru dari guruku. Tapi orang awak tidak sadar-sadar. Ya. Nah, kini lagi tren misalnya. Alhamdulillah kita sudah dari Kepung nih, dulu tidak ada sekolah di Kota Tengah. Ini baru sekolah baru sekolah di Kepung 7 tambah sekolahan cek. Alhamdulillah ada Quran, ada semua Islam ya. Alhamdulillah. Entah mimpi apa gitu dulu kan dikepung oleh sekolah-sekolah keislaman. Kalau itu sekolah Quran, biasa Quran itu ada ijazahnya, dan ijazah itu dikumpulkan oleh Syekh Yasin dan murid-murid Syekh Yasin. Kalau di Jeddah, orang Suriah tinggal di Jeddah, namanya Syekh Aiman Suwaid. Itu terbaiklah untuk kepakaran melafazkan. Kami baru basobok di muridnya, sudah baca Fatihah 3 kali tidak lalu salawat. Tiba di siratal ladzina an'amta alaihim, kita kan berhenti kan? Wasil. Baru sebab muridnya. Jadi kesalahannya di situ, berhenti di alaihim. Apa sebab? Kiranya Al-Quran kita ada yang tidak dibaca oleh orang, ada tulisan di situ. Iko adalah Quran riwayat Imam Hafiz dari gurunya Imam Asim. Imam Asim itu punya qiraat, namanya qiraat Asim. Jadi kok diriwayatkan, ada periwayatnya, ada ijazahnya. Dan yang paling kita kaget, guru kita di Pailan saya Surat Tobek, Abuya Dahnar, ya kita boleh sebut beliau Abuya Syekh Dahnar. Yang orang kampung mungkin tahunya beliau guru ngaji, tapi orang nggak tahu silsilah beliau kemana. Masih hidup, alhamdulillah masih hidup. Kalau sempat kita berkunjungan ya. Jadi kami menelusuri itu. Yang masih hidup kita kunjungi, yang meninggal kita lihat sanadnya, tahunnya. Nah besok kami pun mau ziarah dan berkunjung ke yang masih hidup, insya Allah. Memburu sanad sebenarnya, memburu sejarah yang hilang. Abu Yadahnar mambi Al-Quran qiraah sab'ah. Dulu kan orang keterlampau ngaji ke situ. 3 generasi bayangkan, dari generasi orang kayak kami, ya kan ke situ ngaji.
Beliau ambil dari Syekh Abdul Malik di Kota Tengah Batu Ampah. Kota Tengah aja namanya. Batu Ampah ada surau Askelok. Syekh Abdul Malik 5 tahun di Mekah. Syekh Abdul Malik dari dijazahkan gurunya di Mekah. Tapi sedangnya asik ngaji qiraah sab'ah, disurati ibunya. Dulu sore kan lama sampai. Kata ibunya, "Oh nak, pulanglah." Maka pulang beliau. Maka gurunya mengatakan berwasiat, "Jika engkau pulang, maka sempurnakan kajian qiraatmu dengan Syekh Muhammad Arsyad, muridku. Dan ayahnya juga muridku." Siapa ayah beliau? Syekh Abdurrahman Batu Ampah. Kami bisa mau ke situ. Cucunya masih ada. Buya Sya'rani. Buya Mazmur Insyaallah kalau beliau sobok nanti. Masih ada. Hafiz Quran dan orang lajnah. Baru pensiun, Pak. Jadi Quran kalau di situ ada nama beliau tuh. Buya Mazmur Sya'rani. Yang memimpin Al-Manar sebelum itu ayahnya. Umurnya udah hampir 100 tahun, 90-an. Buya Sya'rani. Jadi Buya Dahnar, orang nyebutnya apa? Tuan Dani. Iya, Pak Dani, Tuk Dani kan gitu. Kalau kami kan dulu manggil Atuk, Tuk. Nah, beliau ngambil dari Syekh Abdul Malik dari Syekh Muhammad Arsyad, Syekh Muhammad Arsyad dari ayahnya Syekh Abdurrahman dari orang Mekah, Syekh Ahmad Al-Marzuqi, pengarang kitab Aqidah Sifat 20, Aqidatul Awam, langsung di Mekah. Makanya dulu dilakukan kami belajar Sifat 20, Allah wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis, langsung ke situ. Gagah enggak tuh sanad begitu, silsilah itu. Tapi kita enggak tahu salahnya. Tahunya dari orang udah tahu. Bahwa gini adik kita namanya Apriya Putra, dosen di IAIN Bukit Tinggi, tinggal di Mungo. Di Muka, orang rumahnya Muka. Itu Masya Allah mengumpulkan tulisan-tulisan lama dan perpustakaan yang masih tersisa dari buya-buya kita lama, dan itu gudang luar biasa. Kalau kini kan lah canggih-canggih handphone gitu. Nah, buka lah nanti ada blog namanya Surau Tua Blogspot. Kaget-kaget apa? Antar Girang juga sedih. Girang juga sedih iyo. Girang dulu pernah Islam berjaya dengan ulama dan madrasah, semua banyak. Surau-surau itu dulu tempat mengaji. Mirip seperti di Jakarta, orang ngaji di Langgar. Orang Jakarta, Bang Adam, ya, Tanggadai di Pekanbaru, kiranya orang rumahnya orang awak yo. Mana satu lagi? Mana Bang Bayu juga Tanggadai orang awak. Kalau itu orang Ocu, orang awak juga. Baik. Maka kami setiap pulang, tidak hanya pulang-pulang aja, tapi emang sengaja menelusuri itu. Nyata tahun wafat, nanti dilihat, dicek sejarahnya, ketemu atau tidak sama Syekh Fulan, dan kami sudah membuatkan sedikit lembaran beberapa sanad-sanad ya, lokal, dan itu luar biasa ya, ulama-ulama kita luar biasa. Nah, kami berharap adik-adik kita nanti bisa menggali itu kembali ya, digali. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ditulis oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, murid Syekh Yasin, orang Pari Yaman. Syekh Muhammad itu menulis kitab judulnya Madza fi Sya'ban. Apa yang terjadi, apa rahasia di bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban kan? Sya'ban kan sebelum Ramadan. Kalau sudah Nisfu Sya'ban berarti tinggal 14 hari lagi. 14 hari lagi Pak. Udah Ramadan langsung. Kami Ramadan lalu tidak ada tarawih di masjid. Sekolah Pak. Ya, alhamdulillah. Itu dunia mencekam di Jakarta ada sekitar itu. Orang masuk tutup komplek. Ditanya kayak pertanyaan malaikat maut ya, atau mungkar nakir. Mau mana? Aduh. Jadi akhirnya kami tidak keluar. Pengen langsung pulang kampung supaya tidak terjebak di situ. Kira di kampung orang biasa ya. Zona hijau. Alhamdulillah. Tidak ada masker kan? Nikmat tuh. Payah pakai masker. Walau kena kalau itu di samping kan, kalau kena masker gini-gini. Di bulan Sya'ban kini itu lebih spesial, ya. Sebab spesialnya itu kita baru melewati, bahkan sedang beradaptasi dengan pandemi, ya. Itu spesialnya. Dulu bulan Sya'ban itu bulan ajaib di zaman Rasulullah. Kok bulan ajaib? Kiblat dipindah, pasti yang sering haji umroh, kiblat dipindah itu pertengahan Nisfu Sya'ban. Tadi siang. Iya. Masjid apa namanya? Qiblatain. Dari Masjidil Aqsa dipindahkan. Mau kedua kiblat di situ. Tapi sholat di situ bukan sesuatu yang spesial. Yang spesial cuma sejarahnya. Turun ayat itu.
Apa yang terjadi di bulan Sya'ban? Jadi kiblat kita itu ulang tahun malam kini. Ulang tahun kiblat itu. Jadi boleh disebut milad kiblatina. Milad hari lahirnya kiblat kita. Pembeda abadi antara ahli kitab dan Nabi kan nggak suka dengan tasyabuh, menyerupai ahli kitab kan nggak suka. Nabi menghormati milad beliau, lahir beliau dengan berpuasa. Ya, tapi kita kan tidak perlu puasa lah ya. Untuk hari milad, memang kita siapa? Ya, di milad-miladkan. Baik. Lalu Nabi mengatakan, Innallaha la yattali'u fi lailatin nis min Sya'ban. Hadis itu hasan, ada di Tirmizi, ada di Ibnu Majah, Ahmad, dengan riwayat yang sedikit berbeda-beda tapi maknanya sama. Sesungguhnya Allah menilik kan cocok untuk bahasa orang kampung, Pak. Menilik, memandang, memperhatikan pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li'ibadihi, maka ia Allah Ta'ala mengampuni semua hambanya illa tsnatain, kecuali dua, musyrik wa musyahid. Orang yang musyrik, baik musyrik yang jali, yang jelas, ataupun yang khafi, yang tersembunyi. Syirik ya, termasuk percaya ke macam-macam benda ya, syirik riya tidak diampuni. Wa musyahid, musyahid itu orang yang menyimpan perselisihan dan dendam. Makanya di wilayah tempat-tempat ahlus sunnah berkembang, bahkan di Hadramaut, di Mesir nggak tahu ini Sya'ban ramai nggak baca apa tuh Bu Yahana? Makan, tapi ada zikiran misalnya. Nah, khusus negeri kita Nusantara itu ulamanya memilih kira-kira ayat yang isinya membebaskan kita dari kemusyrikan apa? Nah, mereka mengatakan, oh Yasin. Maka dipilih surat Yasin. Jadi Yasin itu simbol dari ayat tauhid. Kami bertanya kepada guru-guru kita yang tua-tua di Jawa ya, itu ayat tauhid. Maka dibaca. Ya, kalau 3 kali itu kan makanan awam, kalau kiai 40 kali. Di Jawa itu kami punya guru, punya kawan-kawan. Ba'da subuh itu wiridannya Yasin 40 kali. Apakah bid'ah? Enggak. Dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW membolehkan seorang sahabat mengulang-ulang baca satu surat. Maka Imam Nawawi nulis kitab Al-Azkar, ada satu bab kebolehan tardidul ayah, tikrarul ayah, mengulang-ulang satu ayat, satu surat menjadi wirid dan zikir. Jadi wirid bahasa Arab itu hanya zikir yang diulang. Wirid di kampung awak artinya pengajian rutin. Pengajian rutin yang disebut wirid. Bolehlah ya, cocok logi. Jadi apa yang terjadi malam Sya'ban kini kok? Mulai dari tadi terbenam matahari, Allah menilai kalbu. Lihat kalbu. Adakah kemusyrikan kepada obat, kemusyrikan kepada jimat, kemusyrikan kepada kubur, kemusyrikan kepada macam-macam? Maka kalau ada kemusyrikan, Allah tidak ampuni. Orang bau be, baca bismillah, musyrik nggak? Enggak. Tapi ketika meyakini ubay yang menyembuhkan, musyrik, tidak dapat ampunan. Gitu. Jadi kemusyrikan itu enggak hanya masalah jimat enggak jimat, kubur enggak kubur. Orang berobat bisa musyrik. Karena yang meyakini ada kekuatan selain Allah yang menyembuhkan. Tapi makanya dibatalkan dengan baca bismillah. Bahkan guru-guru kita di Suriah itu lebih ketat. Ya, Syekh Taufik Al-Buti punya ayah Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti. Kami berguru ke anaknya. Kata beliau, siapa yang meyakini nasi yang mengenyangkan, obat yang menyembuhkan, musyrik, tapi tersembunyi. Bayar tak tuh? Tidak diampuni Allah. Nah, maka cara membersihkannya, ulama kita dari dulu, setelah yasinan, baca la ilaha illallah, itu rahasianya sebenarnya. Oh, cocok lagi? Enggak. Ulama itu kan mengumpulkan riwayat-riwayat yang bercabang-cabang, lalu dikumpulkan, dihadiahkan untuk umat. Jadi rukun 3 boleh. Sholat itu kan kumpulan hadis-hadis, ya kan? Kalau tidak dikumpulkan hadis, itu sholat berantakan. Pasti berantakan. Karena tidak ada hadis yang detail dari awal sampai akhir lengkap. Misalnya subuh 2 rakaat ada, tapi zuhur enggak. Tak ada. Dikumpulkan ulama, muncullah namanya rukun 3 boleh. Boleh ngaji rukun 3 boleh? Wajib, bukan boleh. Wajib. Kalau dengan itu mengerti sholat, wajib ya. Tapi kalau di Muhammadiyah disebut tuntunan, sama barangnya aja itu ittiba bahasa Arab ya, huwa ya, tidak masalah sebenarnya, itu perbedaan istilah. Tapi malam kini ada orang yang anti dan tidak faham dengan persoalan itu, malahnya menyebarkan permusuhan. Orang baca Yasin disebutnya ahli bid'ah. Cari musuh enggak? Musyahid. Tidak diampuni orang itu.
Dan yang dimusuhi dendam. Apa aja tuh sok pintar. Baru temat Timur Tengah lah sok salahnya. Wah, sama itu. Tidak diampun. Jadi baik yang menuduh ataupun yang dituduh, yang menyindir, yang disindir harus melepaskan semua kebencian. Itu yang disebut musyahin. Musyahin orang yang menyimpan kebencian di hati. Ya ada benci awak kurang. Ya nak? Kan ya ada. Betul. Maku lah. Iya, awak kesal tu orang. Terbayangnya wajahnya kesal. Akhirnya malam kini lepaskan. Baca istighfar, astagfirullah, ya Allah, tolong lepaskan kebencian kepada si fulan, si anu. Yang aku sadari tidak aku sadari. Kira-kira kalau orang mengamalkan rahasia nisfu Sya'ban, masuk Ramadan bersih ke hatinya. Itulah bakok boleh meminta maaf malam nisfu Sya'ban, mau lewat mulut ataupun WA. Tidak bid'ah. Tidak bid'ah. Yang bid'ah itu kalau menganggap malam nisfu Sya'ban itu awak harus maaf-maafan. Jadi maaf-maafan ini cuma malam nisfu Sya'ban, itu berbid'ah. Emang di luar yang lain enggak gitu. Itu kan aneh. Satu kali dalam hadis yang sahih Imam Muslim, Abu Hurairah pengajian Abu Hurairah itu setiap malam Jumat. Berkumpul mereka di absen sama beliau. Siapa yang hari ini berkelahi, dendam, sakit hati kepada kawannya, memutus silaturahmi, tolong keluar, minta maaf dulu kepadanya, baru kembali ke majelisku. Separuh itu keluar tuh, sekedar minta maaf supaya bisa mengaji ke Abu Hurairah. Jadi kami pikir-pikirlah lamu, bakok kadang-kadang majelis itu amik rasanya, tidak nyaman yuk di majelis itu. Pernah biahan gitu? Pernah Ustaz? Ya, beliau kan ceramah ya, imam, hafiz. Pernah nggak antum? Dapur? Lagi kita bermajelis tapi nggak nyaman, panas. Ternyata di dalam itu baru di sholat subuh yang nggak kunut, kayaknya benci dengan imam yang kunut. Kejadian nggak tuh? Kejadian. Mulai itu yang nyaman di masjid. Sebaliknya, yang biasa kunut agak kesel imamnya nggak kunut. Itu sama tuh. Sama-sama tidak benar itu. Kunut sunat kok masih dipersoalkan. Tapi kalau di masjid kita biasa kunut, ya kunut saja. Pakai adab, menghormati orang yang mendirikan dan mewakafkan masjid. Kira-kira begitu. Ya? Jadi baca kalau mendapatkan ampunan Allah. Kalau awak dapat ampunan Allah, itu sudah kewalian kecil. Wilayatun sughra, wali ketek. Lah jadi kekasih Allah. Maka kalau meminta malam itu, setelah melepaskan kebencian, pasti doanya mustajab. Yang penting yakin. Kira-kira. Maka kami buka-bukalah satu kitab judulnya At-Tafsirah karya Ibnul Jauzi. Al-Hafiz Ibnul Jauzi, murid dari Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi ahli hadis, mengkritisi banyak orang, tapi hanya memuji bab itu. Apa kata beliau? Nisfu Sya'ban itu adalah malam termulia kedua setelah Lailatul Qadar. Kiranya ada rahasia cek. Nisfu Sya'ban itu malam diangkatnya amal-amal. Dia amal. Jadi ada namanya laporan mingguan, Senin dan Kamis. Ada laporan tahunan. Itu nisfu Sya'ban. Maka Allah pandang, lain beristighfar wa malam itu, lain memaafkan orang malam itu, semua amal walaupun sembahyang tidak khusyuk itu diangkat. Lain khusyuk sembahyang maghrib tadi nak? Tidak kan? Jujur. Banyak pikiran kan? Maafkan orang hari ini, tidak syirik, itu diangkat, diterima. Allah maafkan, ya sudah, kan khusyuk nggak wajib. Ya, ya Allah maafkan. Bagi kira-kira, siap membuang dendam. Maka kita niatkan malam ini, Bismillah, ya Allah, jika ada rasa dendam, kebencian di hatiku, tolong cabut, tolong lepaskan ya Allah. Begitu juga jika ada orang merasa dendam kepadaku, ya Allah, tolong berikan kerelaan di dalam hatinya. Amin ya rabbal alamin. Lah, abang. Insyaallah. Apakah ada amal khusus malam nisfu Sya'ban? Itu banyak pertanyaan. Jadi mungkin banyak yang bertanya, kami jawab salah kini kali. Ya. Tidak ada amalan khusus kecuali dua tadi. Pertama, menghalau kesyirikan dari kolbu, berarti amal kolbu. Yang kedua, menghalau semua kebencian dalam kolbu, berarti amal malam kini yang paling inti apa? Amal kolbu. Baca Yasin, soal Yasin itu paling mudah diserap oleh kolbu.
Bakok tahlil, tahlil itulah pembebas dari semua kesyirikan. Tapi ada syaratnya kalau baca tahlil. Di dalam hadis Imam Bukhari dikatakan Allah mengharamkan neraka terhadap orang yang mengatakan la ilaha illallah min qalbihi aw nafsihi. Ini kami ulang-ulang. Dibacanya dari dalam kalbunya atau dari dalam dirinya. Nah, itu dua makam tuh. Jadi orang baca la ilaha illallah ada dari kalbunya, ada dari jiwanya, pikirannya. Itu beda cara. Yang pentingnya membaca. Kalau dalam jiwanya berarti sadar ayamnya baca. Kalau dalam kalbunya merasakan rahasia kalimah yang dibaca. Nah, itulah yang didapat dalam talqin zikir ulama-ulama ahli zikir. Nah, kalau ingin mendapatkan rasa itu harus diambil dari ahlinya. So ahlinya itu ngambil dari guru yang bersambung kepada Rasulullah. Itu tidak bisa dibaca dari buku. Di buku ditulis 1000 kalimat khusyuk, kita baca tidak jadi khusyuk. Ya, khusyuk itu rasa yang ada di kalbu seorang hamba Allah yang kemudian ini ajarkan rasa itu kepada muridnya. Sebagaimana Al-Quran cara mencoba saat itu kan ditiru zahirnya, batin itu bisa ditiru, bisa dirasakan ya. Namanya talqin zikir, talqin bimbingan zikir. Talqin tidak hanya untuk orang yang mati sakarat, tapi talqin itu lebih utama untuk orang yang hidup, kita yang masih hidup. Jadi tidak ada amalan khusus dalam bentuk apapun. Jadi boleh baca Yasin, boleh baca Al-Kahfi, boleh baca Qul Hu 1000, boleh, tidak masalah. Yang penting tidak diyakini bahwa Nabi membaca Yasin malam di Sa'ban. Itu. Yang Nabi perintahkan apa? Cuma dua tadi. Buang musyrik, buang permusuhan. Namun tinggal di kampung, kan dia kadang-kadang ada bergesekan. Nah, inilah hebatnya orang di Sebarang. Di Sebarang, di Jawa, di Banten, di Betawi, di Lombok, di Kalimantan, di Sa'ban itu ngumpul. Lalu mereka baca doa, mengirim doa untuk orang-orang yang sudah wafat. Lalu maaf-maafan. Habis makan maaf-maafan. Untuk masuk ke hadis tidak musyahin. Itu kreativitas ulama kita di lokal. Tapi dek kawan kadang tidak mengerti persoalan mengambil dalil dengan dalil itu berbeda. Makanya main bidah-bidah aja. Nah, itu yang kita sedihkan. Nah, itu tugas buyahan nanti di MUI sama Ustaz Nasrullah kan. ya masalahnya bukan di rumah ya. Jadi kita tidak bisa berjalan memperbaiki itu. Dulu kami pernah di suatu lembaga, kita pindah-pindah kota buat training, dan itu menyedihkan. Para ustadz itu kiranya menjadi agen penyebar hadis palsu. Itu fakta pertama. Dan kedua, para ustadz yang tahu hadis telah berani menyalahkan amalan orang yang ada di kampungnya, padahal tidak tahu sejarah amalan itu apa. Nah, kita bersyukur kepada Allah, kita punya guru-guru yang membimbing itu. Jadi tradisi yang ada di Kampawa itu bukan tradisi orang Awak, itu tradisi dibawa dari Mekah, dibawa dari Yaman, dibawa dari Suriah, dan itu sama, tidak jauh beda. Tahlil, la ilaha illallah itu banyak Pak, di Yaman itu banyak, di Suriah, di Lebanon itu banyak. Guru-guru kami tahlil itu gitu, la ilaha illallah, biasa aja. Tidak tahu kalau di Mesir Pak Buyahan, sama. Cuma mungkin kita kaget-kaget kalau ada orang apa Josu apa namanya ya, itu bukan kesurupan, itu keasikan namanya. Itu tarekatnya tarekat Saman. Dulu kami ketika umur 11 setengah sama jo buyahan mabik haji itu ke Buya Datuk Sati Hasan Basri Jalil. Tapi tiba di awak setiap tahlil afdalul zikri la ilaha illallah pingsan kalau nak berteriak kecek orang ari tainge orang tutu. Enggak, kita teringat Allah. Cuma karena badan masih kete, akal belum sempurna, dia lagi kalimah itu langsung menggejolak. Dan sering pingsan kan semua. Pernah dulu lagi sholat pingsan. Buyahan tuh, ya. Namanya nak ngaku kan. Kita ekspos segini. Apa sebab itu ekspos? Kami beraja hikam dulu ke Buya Nu'man Bashir. Masih remaja itu, Buya Nu'man. Kiranya pengarang kitab hikam tuh lari lewat, tidak buyahan kuburan orang tuh. Imam Ibn Athaillah As-Sekandari, termasuk guru Ibn Athaillah namanya Abul Abbas Al-Mursi. Tapi ke Husain Marah nggak, Abul Hasan Sajili sempat, Masya Allah dulu jumpa kan. Tapi ke Uzbek awak dulu. Ya, silsilah zikir orang Sudut itu ke Uzbek. Nah, kami alhamdulillah 2019 Allah izinkan berziarah, ngecek tahun wafat. Itu girangnya bukan main. Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi. Kemudian yang lebih tua dari beliau, Imam Ali Hadis, Imam Bukhari, masih banyak.
Akhirnya dituduhlah kami itu kuburiyun. Tahu kuburiyun tak? Disebut penyembah kubur. Ya tidaklah. Kita dikubur bukan minta ke dalam kubur. Kita dikubur itu doain yang di dalam kubur. Ada kita minta ke dalam kubur. Haram hukumnya, syirik itu. Kita ke kubur ya ziarah kubur, selesai mengingat kematian, mengenang jasa, lalu mencatat sejarah. Kalau disebut kuburian artinya pemburu sejarah ahli kubur, betul. Atau yang kedua, orang yang suka melihat kematian di kubur, insya Allah betul. Tadi kita sempat ziarah ya ke Syekh Abdul Ghani Batu Basure. Syekh Abdul Ghani itu punya murid Buya Zakaria di Padang Panjang ya. Malalu. Buya Zakaria itu punya murid namanya Buya Bashir, ayah beliau mursyid tarekat Naqsyabandi. Aku orangnya kau sama Jabu Muslim kok di Mesir, cumanya beda manhaj kan. Sama-sama Azhari ya. Tadi kan kita ziarah, alhamdulillah. Nah, jadi antum udah lihat tuh ya, nih cicit dari keilmuannya Syekh Abdul Ghani An-Nablusi. Alhamdulillah ya. Nah, kembali ke yang tadi, kesimpulan sederhana kajian malam kita. Malam nisfu Sya'ban adalah malam termulia setelah Lailatul Qadar. Maka kami berharap, walaupun tidak ingin menggurui ya, tapi kami berharap tahun depan nisfu Sya'ban kalau tidak ada pengajian, buat zikiran apalah, yang penting orang ngumpul sudah itu salam-salaman. Kalau bisa makan-makan, alhamdulillah. Kalau bisa siang itu dikubur, makannya nanti malam-malam. Bisa ada Pak? Tidak bisa ya? Kita sebutkan bacaan hadis itu boleh. Kalau perlu kami sengajakan pulang. Tidak usah bayar tiket. Untuk kampung apa hendak kita buat? Hendak. Insya Allah ya. Kalau mau kita buat apa yang dulu dibuat oleh sahabat Nabi, oleh ulama-ulama kita di Hadramaut, oleh ulama-ulama kita di Mekah. Ya. Kalau zikir. Abdul zikri, fa'lam. Oke. Annahu la ilaha illallah. Dalam Al-Quran kan tidak ada Abdul zikri. Mau dijelaskan itu satu. Yang kedua menjelang apa dapat kali orang baca istighfar. Iya. Ada nanti ibu, ada nanti ada. Bahas benar. Mas benar. Ya. Lalu negara. Borong Pak. Kalau jauh ada nanti 3 kali. Ayum. Barunya kok. Sekali aja lah soal kali. Mana betul itu? Iya. Ayo beri pertanyaan apa ya? Yang pertama, fa'lam afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 9 boleh. Betul Ustaz? Ya, tanya ke beliau nomornya. Kalau salah tolong dibenarkan Ustaz. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, fa'lam, ketahuilah annahu bahwasannya ia Allah la ilaha illallah." Itu ayat. Wastaghfir li dzambika sampai akhir ayat ya. Ketemu di Sunan Tirmizi. Imam Tirmizi itu murid Imam Bukhari, punya kitab judulnya Al-Jami' As-Sahih, terkenal dengan judul Sunanut Tirmizi, kitab hadis. Sama-sama dengan Imam Bukhari, tapi lebih mudah. Beliau menulis satu bab riwayat dari Nabi. Nabi bersabda, "Afdalul dzikri la ilaha illallah." Maka de buya-buya kita digabung aja. Fa'lam annahu afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kira-kira gitu. Itu asalnya. Jadi dapat 2 keberkahan. Pangkalnya dapat hadis Nabi, tengahnya dapat Al-Quran. Baik kira-kira buya. Ya sahih nak. Kaya tolong ditegur. Terus yang kedua, istighfar ya. Istighfarnya sekali, 3 kali itu berapa? Istighfar itu sama jo galeh kumuh. Kalau kumuhnya cuma bekas diminum, disiram seketek lah jadi itu. Itulah istighfar. Tapi kalau nyoba minyak ke dalam, makan cincang siang tadi, yoba bakoru ke dalam. Itulah 3 kali, bisa 7 kali. Jadi si pemimpin zikir kau sedang merasa-rasakan hatinya. Kira-kira lah pas belum masuknya. So la ilaha illallah kan masuk ke dalam kalbu. Iza zukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah bergetar. Kalau tidak bergetar berarti istighfarnya belum oke. Dirasa-rasa. Kok mungkin kalau Ustaz Nasrullah 7 ya? Mungkin lebih ngamuk Ustaz Nasrullah. Bertanya orang kepada Imam Al-Qushairi, dan Imam Qushairi meriwayatkan dari gurunya tentang apakah yang lebih afdal, istighfar atau la ilaha illallah. Itu sering kami sampaikan. Lalu dijawab oleh beliau, jika kainmu kotor, langsung engkau pakai atau engkau bersihkan terlebih dahulu. Kecek muridnya,
Kita bersihkan dulu, wahai tuan guru, tuan syekh. Itulah istighfar. Baru lemak makainya, ya. Jadi zikir itu bisa jadi pakaian. Jadi pakaian zikir itu. Ini pakaianan bagus-bagus itu tidak ada hasilnya kalau tidak ada kalimah la ilaha illallah. Yang ketiga apa? Tiga kali dulu la ilaha illallah baru hayu qayyum hayu kita. Ada beberapa panduan zikir, afdhalul zikri la ilaha illallah. Lalu orang-orang membaca hayyun batin, hayyun mawjud, macam-macam ya. Yang inti itu dikata hayyun itu. Nabi SAW sering mengatakan ya hayyu ya qayyum. Maka Imam Al-Qattani mengatakan siapa yang hatinya keras maka bacalah ya hayyu ya qayyum. Jadi hati nan tuli yang pokak ya, ketika nyu istighfar, setelah istighfar dijagoninya hayyu batin, itu rahasianya. Jadi hayyu itu dari dalam hayyu. Coba ha. Yang pakar Makharid itu beliau baca ha dari dalam nggak Ustaz? Kalau kita betul baca nama ha itu dari dalam, itu langsung merinding, itu nama Allah. Hayyu qayyum. Ya hayyu qayyum. Maka salah satu doa yang ada di situ ayat kursi atau ayat kedua dari Ali Imran dibacakan kepada orang kesurupan cepat sembuhnya. Sebab ada hayyu qayyum. Itu rahasianya. Maka ayat kursi bisa menyembuhkan. Ada lafaz hayy. Maka thariqah tertinggi dalam islah qalbu, memperbaiki qalbu adalah thariqah Quran. So di situ ada makharij yang benar. Masalahnya orang awak nama beraja makharij, namanya beraja irama aja. Padahal sebelum irama, lu tanya Kak Uni Afrisa kan beraja makharij dulu. Kini orang mau irama langsung, nggak mau beraja makharij. Jadi orang rajin makharij betul, nggak akan kesurupan, dijamin. Sebab saraf-saraf dalam itu akan menendang apapun yang masuk. Hai, bismillah, habis ada itu, habis adanya. Ini kalau mau anak kita aman, ajarkan itu. Fatihah cukup, apalagi bisa ayat kursi. Kira-kira gitu Pak. Itu rahasia hai. Adapun hayyun batin, hayyun mawjud itu pilihan. Sebenarnya yang penting itu hayyun gitu, atau hayyun qayyum. Kalau kami memilih kalimat hayyun qayyum. Apa lagi kira-kira? Wah, Ustaz bertanya. Udah lama waduh. Banyak lah, aku tertarik di sejarah tadi. Sempat tanya ketika umrah. Dulu kan Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi jadi imam dan mufti di Mekah, satu-satunya dari Asia. Terus cerita yang menyampaikan pelaksanaan amalan di zaman beliau dengan zaman kini jauh berbeda. Bedanya di mana? Bedanya itu dalam hal contoh, kalau kunut dulu ada kunut kabarnya di Mekah. Iya, oke, betul. Sudah tuh kalau kini kan ada kunut yang kunut subuh. Terus seperti zikir keras dulu di Mekah tuh ada zikir yang karet. Nah kini tidak ada lagi. Jadi apa perbedaan referensinya itu? Apakah orang-orang dulu tuh menemukan hadis sehingga kini yang menemukan? Apa titik temunya betul? Wah, ini lebih berat lagi nih dapur nih. Antum aja jawab kan? Maulana Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi atau Al-Minangkabawi. Kalau orang Arab nyebutnya Mangkabawi. Turunannya masih ada, atau Minkabawi. Sama, mereka nggak bisa nyebut Indonesia, susah nyebutnya Indonesia. Ini enggak? Indonesia. Gitu. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi bukan orang Asia pertama yang jadi imam sebenarnya. Sebelumnya sudah ada imam-imam, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani itu di Madinah, dan kemudian macam-macam. Tapi untuk di Mekah betul Syekh Ahmad Khatib, karena beliau disukai oleh Syarif Mekah. Syarif Mekah itu wali kota, ya, keturunan Sayyidina Al-Hasan, ya. Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minkabawi itu orang agam. Apa namanya? Koto Gadang. Nama lupa namanya. Betul Pak? Kebetulan itu kampungnya Buya Asfi, udah kayak situ. Buya Asfi yang singa aswaja di sosmed, yang punya toko kitab Maktabah Suez. Buya Asfi, Zul Asfi, tamatan Candu, murid Syekh Ali Mustafa Yaqub. Beliau punya jid, punya kakek namanya Syekh Abdul Latif, itu murid Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Syekh Abdul Latif Pejuang, nanti cek, itu udah hilang namanya. Di beberapa buku sejarah masih ada Syekh Abdul Latif Balai Gurah, betul ya? Balai Gurah. Syekh Ahmad Khatib itu dari situ
Kiranya dulu ada Syekh Syekh Umar Syata itu pernah berkunjung, atau Syekh Utsman Ambulupo, disebutkan dalam manaqib beliau menulis sejarah beliau sendiri, berkunjung ke Agam lalu mengajak si Syekh Ahmad Khatib itu untuk ke Mekah. Jadi dulu tanah kita diinjak oleh ulama-ulama hebat. Itu saudara yang datang itu saudara dari Syekh Bakri Syata, pengarang I'anatul Talibin, kitab fikih wajib yang dipelajari di semua pesantren Indonesia. Pesantren yang tradisinya masih tradisi ahli sunnah ya. Kalau yang modern nggak tahu, udah pernah masuk dan ngajar di situ. Syekh Ahmad Khatib diangkat menjadi mufti dan jadi imam. Di saat itu ada pula mufti dan imam mazhab lain. Beliau mazhabnya Syafi'i, sama dengan kita. Ada mazhab Hanbali, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki. Jadi 4 penjuru itu 4 imam. Itu dulu ya. 1924 jatuh Turki Utsmani. Sebelum 1924 itu Hijaz sempat bertahan cuma setahun 2 tahun, kekuasaan Mamlakah Al-Hashimiyah, tapi nggak ditulis sejarah yang ada di Indonesia. Kalau di barat ditulis, orientalis itu nulis sejarah itu ya, antara percaya dan enggak ya. Baru kemudian terbangun negara Saudi. Saudi itu Ahli Saud itu sudah jatuh bangun dan itu kebangkitan yang ketiga kali. Jadi bangkit dihadang oleh Turki Utsmani, bangkit dihadang Turki Utsmani. Yang terakhir 1924 Turki Utsmani hancur oleh Kemal Atatürk. Maka orang ulama nggak nyebut Atatürk, adu Turk. Kemal musuhnya Turki. Ya, adu Turki, musuh Turki, bukan pahlawan Turki bagi ulama ya. Tapi jangan coba-coba ngomong begitu di Turki, bisa nggak pulang-pulang. Ya. Turki jatuh, keluarga Saud generasi ketiga kemudian mencoba ekspansi ke Mekah dan berhasil. 1924 Syekh Ahmad Khatib sudah meninggal ya. Waktu itu yang menggantikan gurunya, nah ini uniknya, gurunya namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Banten. Jadi itu guru menggantikan murid, unik kan? Jadi silsilah kalau kita baca sanad ilmu beliau itu dari Syekh Nawawi. Jadi Syekh Ahmad Khatib ngambil Syekh Nawawi, Syekh Ahmad Khatib ngambil dari Bakri Syata, begitu. Tapi setelah beliau meninggal, yang menggantikan guru. Karena Syekh Nawawi Al-Bantani orang Banten, beliau disebut dengan istilahnya Musnirul Hijaz ya, ahli sanad Hijaz, ulama ahli sanad Hijaz. Jadi semenjak 1940 Ustaz, berubah tradisi sampai kini. Ditambahlah semenjak tahun 70-an Saudi menemukan tambang minyak. Maka mereka kan sudah punya kesepakatan, kerajaan agama Wahabi, kerajaan politik keluarga Saud. Itu sudah tahu lah ya. Dulu waktu kami mau bertanya konsultasi ke Buyahan waktu masih jadi wartawan di Republika, Buyahan, bisa enggak temukan berita kalau Wahabi itu dibiayai? Mau berapa berita katanya? Ya, gitu nantang. Oh, kalau udah begitu nggak usah nyari, berarti udah kebanyakan berarti. Ya emang betul ya, didanai. Akhirnya kami cari sendiri karena memang udah banyak. Tahun 70-an Pak Haji pulang pasti bawa buku, ya kan? Pasti 70-an, 80-an, 90-an semuanya bawa buku. Buku apa itu? Buku misionaris Wahabi. Itu bahasa seremnya. Ya, serem nggak tuh? Misionaris Wahabi. Coba cek Pak. Dulu Pak Datuk Ir, nah Pak Ir itu nunjukkan waktu haji apa ada PK Cuma dana kiranya buku mereka. Ada yang lembaran-lembaran kecil, ada yang terjemahan. Yang kita banyak itu sengaja brainwash lewat buku. Kan orang-orang awam kok, ya benar awam. Di Mekah nak doro Pak Ustad. Pak Ustad dari mana kaji Pak Ustad kok? Akhirnya muncullah kemudian ketidakpercayaan kepada guru-guru ustad-ustad. Masya Allah, Pak Letkol, tafadhal. Aku dari Jakarta, aku datang Pak. Tamang-amangannya datang dari Jakarta kan. Silakan David Daus ya. Jaleh kira-kira. Tapi sampai tahun 70-an, 80-an awal, guru-guru kita yang ahli sunnah yang bermazhab, berakidah Asy'ariyah dan bertasawuf masih ngajar di Masjidil Haram. Terakhir tadi konflik Syekh Said Muhammad Ali Al-Maliki yang tadi itu konflik dengan murid bin Baz. Murid bin Baz dan Syekh bin Baz itu polemik akhirnya beliau tidak boleh ngajar di Mekah. Ada video terakhir beliau lagi di Mekah ngajar di Masjidil Haram. Maka beliau pindah ke satu tempat namanya kini Rusaifah. Kini muridnya di Muhammad ya.
Ya, ini anaknya Said Ahmad. Kami pernah ke situ berkunjung mendengarkan kajian beliau. Seberangnya ada Syekh Muhammad bin Ismail Zain, guru beliau. Antum waktu sana dikasih buku banyak ya. Jadi kalau Buyahan datang ke situ itu dihormati. Oh, Azhari dikasih buku tuh. Tapi kalau Ciputati, Jakarta, Betawi tidak laku. Tidak laku ada. Tapi tidak masalah ya. Spiritnya sudah kita ambil. Kita jadi semangat. Alhamdulillah. Jadi kini masih ada yang berkunut masih, tapi di pinggir-pinggir Mekah. Kalau mimpin sholat tuh Alhaakumut Takasur tarawih, itu di pinggir-pinggir Mekah itu banyak. Alhaakumut Takasur hatta 20 rakaat. Satu nafas tapi jelas. Ada ijazahnya itu, ijazah dalam qiraat. Kalau versi ahli hadis, makruh membaca Quran satu nafas. Soal Nabi yang muddu, Nabi mematkan dan memberhentikan setiap di akhir ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ahli qiraat meriwayatkan musalsal bil Fatihah itu nafas wahidah. Satu nafas. Dulu di Rusaifah, Said Agil Munawar mimpin sholat begitu. Lebih kurang. Yang penting tidak mengurangi makharij. Kan mat dan tidak mat itu kan ijtihad ahli tajwid ya. Bahkan mat lazim, mat wajib sendiri pun itu ijtihad, bisa diperdebatkan. Contoh ayat 7 Ali Imran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalau qiraah kita baca berhenti, tidaklah tahu takwil tentang mutasyabihat kecuali Allah. Kita berhenti di situ. Tapi qiraah yang lain, Ibnu Abbas tidak diteruskan wasal. Ini tanda bahwa ilmu tajwid itu ijtihad ulama karena dia menemukan pola-pola tertentu dari gurunya. Musalsalkan, riwayatkan, wallahu a'lam. Panjang ilmunya, tanyalah kepada ahlinya. Nah, siapa yang sekarang ngajar di Kutab? Syekh Sa'ad. Oke, Syekh Sa'ad Nah, itu siapa imam-imam yang ingin bagus bacaannya, ngaji ambil sanad dan cara membaca yang benar ke beliau. So, sanad beliau termasuk paling banyak ini dan lumayan tinggi. Jadi silsilah itu tambah pendek, tambah berkelas. Syekh Sa'ad ya. Balik salam ilaih. Ya. Kelas, udah. Nah, kok baca itu gua janjian. Ya. Silakan, Ma. Itu yang kita bulan ucapan yang kita dulu atau kebencian dan Iya. jadi baca menafsirkan atau bisa awak kita dengan awak menentukan fokus dengan manusia atau dilakukan dalam agama. Nah, ya. Bisa dalam arti jadi kita mungkin bahwa mempunyai kebencian pasti ada. Pasti ada. Tapi itu kadang-kadang buat di dalam hatinya juga enggak kurang baca benci kenyau. Jadi itu kan ini salah fokus mendapatkan aja dari sama orang. Iya. Bisa. Kan di situ yang penting di Quran itu kiranya perintah itu memberi maaf, betul nggak? Fa'fu wasfahu. Maka berilah maaf. Apa maaf afu dalam bahasa Arab? Afu itu kelebihan jiwa, kelebihan hati. Kalau bahasa Indonesianya berjiwa besar. Kalau berjiwa besar, ada orang yang menyinggung awak nampak sekete, sehingga tidak terhitung, tidak dihitung. Jadi pertanyaannya, apakah harus menghapus kebencian itu dengan menyebutkan satu-satu? Tidak. Cukup katakan, ya Allah, apapun kebencian di hati aku, tolong cabut dan hapuskan. Itu cukup. Itu kan Allah mudah. Allah kan bolak-balik kolbu mudah. Coba lihat, nih waktu zaman politik. Yang dicoblos 02, yang menang 01. Yang dicoblos jadi menteri 02. Ya kan? Itu percepatan kolbu itu bisa berubah. Ya kan? Maka di politik kawan jadi lawan, lawan jadi kawan, kan ada politisi. Ya, kayaknya ada caleg-caleg yang lain nih. Ya, itu betul. Cepat, ya Pak. Iya. Hari kini malam bekol berubah. Bisa sama. Tuh, praktisi. Itu terjadi. Politik itu dimanapun ada akan memecah. Dimanapun ada akan memecah. Masuk ke masjid, mecah masjid. Oh, Ustaz, masjid harus berpolitik. Bukan, Islam mengajarkan berpolitik, tapi masjid tidak mesti berpolitik. Dua hal yang berbeda.
Dua hal yang berbeda. Dulu Nabi membicarakan politik di masjid. Dulu kan tuanya Nabi di masjid. Kini kan tuanya Lado DPR. Lado kan tuh cabang, kan tuh ranting. Situlah, obrolan di situ. Atau di ruang-ruang lain. Masjid milik kita bersama. Pasti beda-beda pilihan kan? Jangan-jangan ada yang nggak milih beliau, milih diri sendiri. Jadi boleh mah kita umumkan saja, tidak usah disebut satu persatu. Letih lah awaknya cici kan. Ini bahasa ustaz kali. Awak minta maaf dan dimaafkan, yang tidak memaafkan itu berbuat dosa. Sebab perintah Al-Quran wa'fu, berilah maaf. Allah itu memaafkan orang setiap hari meskipun mereka berkhianat setiap hari. Leh sehebat awak, sagagah awak sehingga awak nak memaafkan orang. Leh ada orang yang sehebat Allah pemberiannya, kemudian Allah dikhianati, orang itu minta maaf, minta ampun, Allah maafkan. Leh ada nama dari itu? Kan tidak ada. Maka istahyu minallah, malulah kepada Allah, takhallaqu bi akhlaqillah, tirulah sifat dan sikapnya Allah kepada hambanya. Nah kita sih tiru, malu keberana pada kepala kan. Ya, jadi untuk saudara-saudara kami, orang tua kami, namun hidup berkampung kan ya aduh, raso-raso itu pasti ada. Jangan itu ustaz itu mah. Ya, cuma karena berbeda faham, kebencian. Maka kini kita menyatakan, ya, kalaupun kami pernah mengkritisi Ustadz Salafi Wahabi, bukan kami benci, tapi karena kami sayang. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ya. Dan kenapa kadang-kadang kita ngegas agak keras bertahan tentang aswaja? Gimana enggak keras? Mereka keras mengkafirkan amalan ulama kita. Mereka keras mensyirikkan ulama kita. Mereka keras menganggap amalan kita bid'ah. Ya, sesekali ngegas nggak boleh ya. Kan mereka mau gas. Kullu bid'atin dolalah, dilawan lagi dengan kullu bid'atin dolalah. Tapi tidak ada niat di hati merasa lebih pintar. Tidak ada niat di hati merasa ingin mengalahkan, atau ada kebencian. Wallahi demi Allah, kami tidak ada kebencian kepada siapapun. Alhamdulillah. Mungkin kami pernah membuat orang benci, tolong dimaafkan. Ya, termasuk kami dulu di kampung Koado, rantian patah hari kami. Koado buah rambutan dan pulasan. Buah pulasan tambi kali dimaafkan. Ya, duyan beliau kan. Kira-kira begitu, ya. Aduh, apa Pak? Apa tuh? Tanya. Silakan. Sejarahnya atau kejadian atau macam mana peristiwanya. Seorang yang membunuh orang 100 sampai 99 sampai 100. Jadi sebanyak itu orang yang dibunuhnya tenang aja semua orang yang dengan dia. Ini macam mana sejarah. Siap. Sehingga sampai datang malaikat menyelamatkannya, mengadilinya. Itu kami. Bapak nggak bunuh orang kan? Aman ya? Aman, siap. Oke, baik. Beliau presiden tentara. Oh, berarti berdekatan dengan darah itu Pak. Alhamdulillah. Marhaban Pak, selamat datang. Alhamdulillah. Nanti ambil kaji ke guru kita, Buya Kasril. Nanti ambo kasih tahu ya. Tuh murid di samping. Kisah mengenai orang yang membunuh 99 orang, tapi di hatinya pengen tobat. Lalu orang itu mencari ahli agama, ketemulah ahli agama, tapi ahli agama yang zahir, hukum zahir, hukum hitam putih. Kamu bunuh orang, kamu dikisos berarti dibunuh lagi. Hukum hitam putih. Salah, neraka itu. Kira-kira kalau Al-Godo pembunuh 99 orang, itu dia bunuh 9 orang cukup pisau dilempar set. Ya, kayak film-film Cina itu. Ya, satu gerakan mati. Itu hobinya kami dulu baca komiknya Buyahan. Dia jago buat komik dulu. Gorok dalam sesaat. Ganas juga imajinasinya Buyahan dulu ya. Akhirnya kan si Syekh ngomong, ente ahlun nar, kamu ini pasti masuk neraka. Dibacain ayat di dalam Taurat. Persis seperti dalam surah Al-Maidah itu. Akhirnya pedangnya langsung layang, susut mati. Tambah takutlah orang di kampung. Tapi setiap selesai membunuh beliau menyesal. Jadi jangan dikira orang pembunuh itu hatinya gelap semua. Ada titik cahaya di kalbunya. Pemabuk, orang main hati, main badan.
itu pasti hatinya menjerit ketika maksiat. Jadi nggak usah jijik sama mereka, jijik sama kita yang jijik sama mereka. Kemudian terdengarlah di ujung kampung ada seorang yang tidak terkenal, wali Allah, sangat penyayang kepada makhluk. Maka datanglah dia, ngadu, Tuan Syekh, kata orang, engkau wali Allah, saya sudah bunuh 100 orang, yang 100-nya ulama besar di kota. Apakah masih bisa kembali kepada Allah? Kembali, bahasa Arabnya tobat. Apakah masih bisa diterima oleh Allah? Apa jawaban sang wali Allah? Siapa yang melarangmu tobat kepada Allah? Siapa yang melarangmu kembali kepada Allah? Pintu mana yang menutupmu dari Allah? Nangis dia, Pak. Merinding dia dikatakan begitu. Tapi diambil tangannya oleh Syekh, ada satu syarat, hai anak muda. Tinggalkan kampung dulu kamu jahat, kampung dulu kamu nakal. Itu kan bunuh baru satu dosa, belum dosa zina, dosa maling, dosa bakar rumah orang. Itu baru satu dosa yang disebutkan. Kalkulasi 100 orang dibunuh. Apa kata sang guru? Guru memandang di kolbunya ada satu titik cahaya kesadaran. Keluarlah engkau dari komunitasmu, kampungmu, grupmu, pergi ke kampung orang soleh di belakang bukit sana. Kira-kira begitu ilustrasinya. Di tengah perjalanan, belum sampai setengah jalan, malaikat maut gergetan. Jadi malaikat maut itu setiap hari, Pak, itu sejengkal matanya, Pak, sama kita. Dia kedip mati. Dia kedip mati, gitu aja. Ada 1.000 sejuta orang satu kedipan mati setiap hari. Makanya Allah tuh kirim penyakit, itu sinyal. Kirim uban. Nah, uban Bapak udah banyak tuh. Ya, tapi nggak mesti juga yang uban mati duluan. Banyak yang mati duluan masih muda kan. Akhirnya sampai di situ dia jatuh, berdebatlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Nah, kisah masyhur, guru-guru kita sudah tahu lah kisah itu. Pendek cerita, malaikat azab mengambil. Kenapa? Ini orang belum beramal. Dosanya 100 orang yang dibunuh, belum lagi dosa yang lain. Jadi malaikat tuh kayak robot, Pak, ya. Mohon maaf malaikat ya. Kita minta maaf ke malaikat. Malaikat nggak tahu maaf dulu, Pak. Nggak perlu dia maaf kita. Malaikat itu robot, cip, disuruh zikir subhanallah sampai kiamat cuma subhanallah. Disuruh sujud cuma sujud. Disuruh ngitung amal, dia cuma ngitung amal. Dia lihat ada orang amalan buruknya banyak, maka dia langsung tarik. Tapi datang malaikat rahmat, dihitung. Kalah, Pak. Malaikat rahmat kalah. Tapi Allah, di saat malaikat rahmat mau menghitung, Allah pendekkan bumi ke tempat bumi yang baik. Allah jauhkan bumi, tanah itu dari kampung yang lama. Maka tobatnya diterima cuma karena menang satu langkah. Satu langkah, plek, gitu. Apa kata malaikat rahmat? Saya menang, saya tarik. Tobatnya diterima. Jadi persoalan maksiat, tobat itu rahasia Allah. Maka dengan hadis ini haram membenci pemaksiat. Kita benci maksiatnya saja. Ya. Koruptor tidak boleh dibenci, korupsinya kita benci. Adili. Karena perbuatannya nempel di badannya, ya kita adili dengan badan-badannya. Kira-kira gitu, Pak, ya. Jadi semoga kita jadi orang-orang yang sebelum nafas terakhir diambil oleh Allah, kita bertaubat kepada Allah dan taubat kita diterima. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kalam-kalam yang tidak patut, kalau ada akhlak nanda sopan, ya semoga ada pintu maaf terbuka, ya. Bapak Ibu, lain maaf. Sama memaafkan kiri kanan, ya, dalam hati saja, ya.